Ketidakharmonisan antara karyawan dengan manajemen menjadi pemicu laporan karyawan ke Polres Kapuas. Diwakili oleh kuasa hukum Sukarlan SH dan Gusti SH, karyawan kembali memiliki spirit untuk memperjuangkan nasibnya. Apakah laporan ini akan berjalan mulus dan mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak? Hadir bersama kami perwakilan karyawan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, apakah suara saya terdengar secara jelas? Iya, terdengar, Mbak. Baik, langsung saja Bu, saya ingin menanyakan, namun lebih jauh, bisakah dijelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis ataupun asal mula dari konflik tersebut? Mengapa bisa terjadi, Bu? Begini, itu kan pada tanggal 7 Februari itu, beberapa kami dari karyawan PDAM itu mendapat surat pemberitahuan dari perusahaan. Di dalam surat itu memuat bahwa karyawan tersebut tidak diperpanjang masa kerjanya, seperti itu. Baik, lalu apa yang telah dilanggar oleh manajemen Kapuas, Bu? Jadi begini, Mbak, di dalam surat itu kami beberapa karyawan PDAM itu merasa bahwa surat tersebut memuat pelanggaran pidana yang melanggar hak asasi karyawan. Baik. Dan juga mengenai mediasi telah yang dilakukan dan mediasi oleh Polres Kapuas, apakah dalam mediasi tersebut tidak mengandung konsekuensi hukum mengingat Polres Kapuas telah menjadi mediator? Untuk mediasi yang sebelumnya itu, Mbak, yang dimediasi oleh Polres itu berbeda permasalahannya. Dan itu pada mediasi sebelum yang bersama Polres kemarin itu sudah diselesaikan dengan terbitnya surat pembatalan terhadap surat pemberitahuan sebelumnya. Baik, tadi Ibu menjelaskan permasalahannya berbeda. Permasalahannya berbedanya di mana, Bu? Perbedaannya tuh begini, pada saat surat itu dibatalkan, ternyata masih ada dari pihak manajemen perusahaan PDAM itu mengeluarkan nama-nama yang kalau dalam bahasa surat itu sih masa kontraknya tidak diperpanjang. Hanya saja di daftar nama-nama pegawai dalam daftar nama karyawan itu kan ada pegawai tetap statusnya, ada yang pegawai, ada yang calon pegawai. Jadi di sini kami bingung. Setahu kami dari SK itu bahwa tidak ada masa kerja untuk pegawai dan calon pegawai, seperti itu, Mbak. Baik, jadi konflik ini pun hingga saat ini belum menemukan titik terang-terangnya, Bu? Belum, untuk saat ini belum. Baik, dan permasalahan ini pun sudah dilayangkan laporan ke Polres, dan apakah dari Ibu sendiri atau yang lainnya ada langkah selanjutnya untuk kedepannya? Langkah selanjutnya kami tetap maju. Pengaduan sudah kami masukkan, kami hanya menunggu proses dari Polres bagaimana menanggapi aduan yang sudah kami ajukan kemarin, kalau tidak salah tanggal 9 Februari pada malam hari sekitar jam 8 malam. Baik, jadi langkah selanjutnya menunggu laporan tersebut, seperti itu, Bu? Iya. Baik, dan selanjutnya melihat perjalanan konflik karyawan dengan manajemen, sejak kapan awal mula terjadi konflik tersebut, Bu? Konflik ini terjadi sejak perusahaan mengalami kerugian keuangan di mana gaji karyawan itu tidak dibayarkan sejak Agustus tahun 2021. Baik. Dan apa tuntutan yang saat ini diinginkan oleh karyawan terhadap manajemen? Kalau untuk jangka pendeknya itu kami berharap bahwa surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan PDAM pada tanggal 31 Januari 2000 tahun 2022 itu dibatalkan. Kalau untuk jangka panjangnya kami berharap manajemen perusahaan harus kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan manajemen PDAM harus kembali pada prinsip tata kelola yang baik dan benar, Mbak. Baik.
Dan sebagai karyawan dan juga rakyat Kapuas, apakah selaku pimpinan daerah ikut mengayomi masalah ini, Bu? Ikut namun tidak maksimal. Beliau berperan namun tidak memberikan solusi yang efektif. Maksudnya solusi yang tidak menimbulkan kerugian pada karyawan dan manajemen PDAM itu sendiri. Baik, mengenai solusi apa yang diberikannya, Bu? Yaitu tidak ada sama sekali solusi dari kepala daerah yang bersangkutan. Jadi dari kepala daerah sendiri pun tidak ada solusi sama sekali. Tidak ada. Untuk sampai saat ini tidak ada. Baik. Dan seberapa penting sih, Bu, kepala daerah dalam menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya peran beliau itu sangat penting. Kami malah berharap beliau itu unjuk gigi lah. Maksudnya membela kami, karyawan PDAM. Baik. Dan seharusnya beliau itu menaungi kami. Karena beliau sebagai kepala daerah Kabupaten Kapuas, bahwa ini loh masyarakatnya ternyata ada mengalami suatu permasalahan. Sebagai kepala daerah yang baik, seharusnya beliau bisa memberikan kami solusi, sehingga apalagi kan seperti yang kita tahu, PDAM ini permasalahannya berlarut-larut, Mbak, dan sampai sekarang memang tidak ada ketemu penyelesaiannya ataupun solusi yang untuk perbaikan PDAM itu sendiri, tidak ada sampai sekarang. Berarti dari kepala daerah pun tidak ada ikut perannya dalam konflik tersebut, Ibu? Selama konflik ini terjadi, itu tidak ada beliau memberikan maksud saya yaitu tidak berperan maksimal. Beliau tidak ada berani berbicara, bahkan tidak ada memberikan solusi yang efektif seperti itu. Baik, dan mengenai pelaporan yang telah dilayangkan ke Polres, siapa saja yang terlibat, Bu? Semua, termasuk karyawan yang nama-namanya itu ada tercantum di surat yang dikeluarkan tanggal 31 Januari itu semua terlibat di situ. Baik, dan mengenai karyawan yang tidak digaji selama 6 bulan, apakah benar, Bu? Iya, itu benar. Kami memang tidak digaji sama sekali itu sejak Agustus tahun 2021. Dan bagaimana nasib karyawannya, Bu? Ya itulah, makanya itu yang kami perjuangkan. Nasib kami ini bagaimana? Itu yang sedang kami perjuangkan sekarang itu, Mbak. Ya, baik. Dan selanjutnya untuk harapan Ibu ke depannya bagaimana mengenai konflik ini, Bu? Harapan kami ya pastilah konflik ini harus segera diselesaikan. Ya seperti yang sebelum saya jelaskan, bahwa itu harus kembali ke peraturan perundang-undangan, harus sesuai manajemennya perusahaan itu, sehingga prinsip tata kelola yang baik dan benar itu bisa kita terapkan. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Oh ya, terima kasih. Karena sudah terhubung di studio Jurnal Televisi. Selamat sore, Bu. Iya, sore.